Israel yang merasa belum puas atas kematian pemimpin pasukan Hamas Yahya Sinwar semakin memperlancar agresi militer mereka. Gaza porak-poranda dan wilayah selatan Lebanon semakin merasakan tekanan yang dahsyat dari pasukan IDF. Hizbullah yang masih berkabung terpaksa harus mengangkat senjata dan terus melawan Israel yang mencoba untuk menginvasi Lebanon Selatan. Akibatnya, mulai pertengahan Oktober hingga hari ini, Hizbullah dengan pasukan elitnya Radwan kini tengah bertempur habis-habisan di perbatasan Israel-Lebanon. Hizbullah sebagai kawan setia Palestina menyatakan bahwa perang antara Israel dan Hizbullah akan memasuki babak baru. Pernyataan yang disampaikan Hizbullah sehari setelah kematian pemimpin Hamas ternyata bukan isapan jempol semata. Pernyataan ini mereka buktikan dengan tindakan mereka yang begitu berani. Tak menunggu waktu lama, di hari itu juga mereka menyerbu pasukan Israel yang berada di wilayah selatan Lebanon. Aksi saling tembak pun terjadi. Para pejuang Hizbullah menghaburkan peluru mereka ke arah pasukan IDF yang tengah berusaha untuk menduduki wilayah Lebanon Selatan. Aksi baku tembak antara Israel dan Hizbullah yang terjadi di wilayah Lebanon Selatan ternyata berbuah manis bagi Hizbullah. Menurut informasi yang ada, sebanyak 5 pasukan Israel tewas dalam kontak senjata yang terjadi. Dari kelima pasukan itu, 2 diantaranya merupakan perwira Israel Defense Forces. Kematian 5 pasukan Israel dalam adu tembak itu membuat korban jiwa di kubu militer Israel semakin bertambah. Kemarahan Israel akibat kematian para tentaranya mereka lampiaskan dengan menyerang pemukiman sipil di wilayah selatan dan timur Lebanon. Selain itu, dengan menunjukkan kekuatan militernya, Israel juga memperingatkan Lebanon untuk mengevakuasi seluruh penduduknya yang berada di desa-desa bagian selatan, karena dalam beberapa hari ke depan mereka percaya diri dapat menduduki wilayah itu. Sepanjang agresi militer Israel di Lebanon, aksi bombardir yang secara brutal mereka lakukan telah menewaskan ribuan warga sipil dan membuat banyak infrastruktur serta menimbulkan luka-luka di kalangan warga sipil tak bersalah. Ribuan warga Lebanon yang tewas serta jutaan derita warga Palestina di Gaza tentu saja membuat Hizbullah murka. Selain mengklaim membunuh puluhan pasukan Israel dalam pertempuran darat di wilayah Lebanon Selatan, serangan misil pasukan Hizbullah ke wilayah utara Israel ternyata berhasil. Beberapa rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan bahwa beberapa misil Hizbullah berhasil menimbulkan kerusakan infrastruktur Israel yang ada di Galilea. Saking efektifnya rudal yang diluncurkan Hizbullah, sebuah fasilitas perlindungan serangan udara Israel yang berada di wilayah Somera berhasil dihancurkan. Nampak dari beberapa rekaman media menunjukkan fasilitas perlindungan itu hancur dengan beberapa lubang akibat ledakan di sekitar betonnya. Akibat serangan itu, 6 orang berada dalam kondisi kritis dengan kemungkinan besar meninggal. Yang terbaru, pabrik petrokimia di sebelah Haifa Tel Aviv mengalami ledakan hebat. Mendapatkan serangan brutal seperti ini tentu saja membuat Israel semakin gencar melaksanakan agresi militernya ke wilayah Lebanon melalui serangan udara dan juga darat. Tapi, beberapa serangan udara Israel selama beberapa hari terakhir berhasil dicegat oleh pasukan Hizbullah. Seperti sebuah video yang menunjukkan kesuksesan sistem pertahanan udara Hizbullah yang berhasil menembak jatuh drone Hermes 450 milik Israel yang bergerak leluasa di wilayah udara Lebanon. Keberhasilan pencegahan ini tentu saja bukan satu-satunya alat tempur yang berhasil dinetralisir Hizbullah. Melalui pasukan daratnya, Hizbullah juga berhasil menghancurkan puluhan tank Merkava Israel yang berada di sepanjang perbatasan Lebanon Selatan. Kehancuran puluhan tank ini dapat terwujud berkat senjata anti-tank milik Hizbullah. Klaim Hizbullah, sejak tanggal 1 Oktober hingga 22 Oktober 2024, tercatat sebanyak 28 unit tank Merkava berhasil dihancurkan pasukan Hizbullah di wilayah Lebanon Selatan. Tak berhenti sampai di situ, jumlah tank Merkava yang dihancurkan semakin meningkat beberapa hari setelahnya. Senjata apa yang digunakan oleh Hizbullah menghancurkan salah satu tank terkuat di dunia? Jawabannya adalah rudal anti-tank Almas 3. Rudal ini punya kemampuan hebat. Hulu ledak hit tandem Almas 3 mampu menembus armor reaktif eksplosif. Selain itu, rudal tersebut juga punya panduan laser semi-otomatis
memungkinkan operator untuk mengarahkan rudal ke target dengan laser, meningkatkan akurasi. Keunggulan lain dari rudal Almas 3 adalah mobilitasnya yang tinggi. Rudal tersebut ringan dan portable, membuatnya mudah digunakan oleh pasukan infanteri. Dalam situasi perang yang berkecamuk di kedua wilayah ini, peristiwa mengerikan beberapa kali tertangkap kamera, menunjukkan bahwa eskalasi konflik yang terjadi di sana perlu untuk segera ditangani oleh dunia internasional. Beberapa rekaman media menunjukkan aksi saling tembak di wilayah selatan Lebanon antara pasukan khusus Satuan Hezbollah dan Brigade Golani Israel, bahkan dapat berlangsung selama berjam-jam tanpa henti. Situasi adu tembak hanya akan berhenti bila salah satu pihak telah habis. Selain adu tembak, nampak dari beberapa rekaman media Hezbollah yang menunjukkan aksi mereka ketika menyerang tank-tank Merkava menggunakan rudal anti-tank. Dalam salah satu rekaman menunjukkan Hezbollah berhasil membombardir tank Merkava Israel yang berada di wilayah Zarid, bagian utara Palestina yang saat ini diduduki Israel. Selain situasi baku tembak, perang antara Israel dan Hezbollah juga merupakan pertempuran strategi perang antara keduanya. Meskipun sedang menghadapi agresi militer, ternyata pasukan Ratuan Hezbollah secara diam-diam menyiapkan terowongan sepanjang 1 km dengan niatan untuk menggunakan terowongan itu sebagai jalur mobilisasi untuk melakukan agresi militer balasan ke wilayah utara Israel. Namun, strategi mereka entah bagaimana dapat bocor dan sampai ke telinga IDF. Hal ini membuat IDF bersigap untuk menetralkan terowongan agar rencana Hezbollah untuk melakukan agresi balasan dapat dihentikan. Untuk menghancurkan terowongan, pihak militer Israel menggunakan 400 bahan peledak yang ditempelkan di sepanjang terowongan. Akibat penghancuran terowongan, wilayah utara Israel mengalami getaran yang cukup kuat, sehingga mengaktifkan alarm gempa bumi di wilayah tersebut. Sikap Israel yang terus gencar dalam melancarkan agresi militernya membuat mereka menyerang tanpa mempertimbangkan apakah tindakan mereka ilegal di mata internasional atau tidak. Akibat serangan Israel yang menargetkan institusi keuangan Lebanon, membuat negara ini mengalami guncangan ekonomi. PBB pun bereaksi dan menyatakan bahwa serangan Israel terhadap Lebanon, khususnya serangan spesifik mereka terhadap institusi keuangan, merupakan tindakan ilegal dan sangat dilarang. Dalam laporannya, pelapor khusus PBB untuk Kemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, Ben Saul, menyatakan bahwa serangan beruntun Israel terhadap lembaga-lembaga keuangan di Lebanon melanggar hukum humaniter internasional. Di samping itu, konflik antara Israel dan Hezbollah yang kian memanas juga mendapatkan respon dari Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat mengutus Amos Hochstein untuk berkunjung ke Beirut. Ketika sampai di sana, utusan Amerika Serikat itu menyampaikan bahwa Amerika Serikat berharap perang yang berlangsung dapat segera berakhir. Lebih lanjut, Amerika Serikat juga mendesak agar resolusi PBB yang mengharuskan Hezbollah untuk mundur agar segera dilaksanakan. Melihat situasi yang ada, skenario terburuk dalam peningkatan serangan Israel terutama pada lembaga-lembaga keuangan Lebanon adalah serangan itu dapat berdampak serius pada ekonomi negara Lebanon. Jika Israel terus menargetkan infrastruktur utama dan aset ekonomi Lebanon, Lebanon mungkin saja berada di ambang kehancuran ekonomi. Sistem perbankan negara dan infrastruktur perdagangan Lebanon mungkin tidak mampu bertahan dalam agresi militer yang berkepanjangan. Hal itu dapat menyebabkan kehancuran yang berujung pada krisis kemanusiaan. Namun bila melihat skenario terbaik dari hasil pertempuran kedua negara itu, Hezbollah mungkin memiliki harapan. Bila Hezbollah berhasil mempertahankan wilayah selatan Lebanon dan menghentikan agresi militer Israel, maka bukan menjadi hal mustahil bahwa Israel dapat dikalahkan dan eskalasi konflik antara Israel Hezbollah dapat dihentikan.